Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Ibu Prapti. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait tentang strategic workforce planning. Sebelum memasuki presentasi yang pertama, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan dulu nih. Yuk kenalan dengan kelompok 1. Di kelompok 1 terdiri dari Mbak Kutwatu Niswa, Alda Ayusari saya sendiri, Mbak Aletia Veritas Niko, Mbak Lia Adelina Harahap, Mbak Najia Rizky Maulidia, dan yang terakhir ada Brother Muhammad Najib. Baik, presentasi materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Lia Adelina Harahap. Saya persilakan. Baik, sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Jadi di slide yang pertama ini berisi tentang overview strategic workforce planning. Jadi strategic workforce planning ini in general adalah metode atau strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait perencanaan rekrutmen tenaga kerja dengan cara mengidentifikasi kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Dan strategic workforce planning ini merupakan komponen yang pertama dari human resource management strategy. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam menyusun strategic workforce planning ini? Ada beberapa hal, diantaranya yang pertama implikasi dari rencana-rencana masa depan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, jenis atau tipe individu seperti apa yang perlu dipekerjakan. Lalu selanjutnya, keterampilan dan juga pelatihan yang diperlukan. Lalu selanjutnya, menilai stok atau ketersediaan karyawannya saat ini, serta ketersediaan karyawan-karyawan lain yang tersedia untuk pekerjaan eksternal. Jadi aspek kunci dari strategic workforce planning atau perencanaan tenaga kerja strategis adalah bahwa strategic workforce planning ini merupakan sebuah proses yang proaktif. Artinya kegiatan ini mencoba untuk merencanakan dan mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di berbagai domain, mulai dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal dari organisasi atau perusahaan. Dikarenakan strategic workforce planning ini melibatkan asumsi tentang masa depan, entah itu terkait tentang keadaan ekonomi, persaingan, teknologi, regulasi, sumber daya, dan lain-lainnya, maka dapat dikatakan bahwa semua inisiatif perencanaan tenaga kerja strategis itu harus fleksibel. Strategic workforce planning ini bukan hanya sekedar melakukan perekrutan ataupun pemecatan. Akan tetapi kegiatan ini juga melibatkan perencanaan untuk penyebaran sumber daya manusia organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien, yang mana sejalan dengan strategi organisasi dan juga strategi dari unit bisnis. Selain dua hal tersebut di atas, ada beberapa hal lainnya yang dilakukan dalam strategic workforce planning. Di antaranya, reassignment atau penugasan kembali. Ada juga pelatihan dan pengembangan, outsourcing, dan atau penggunaan bantuan sementara atau kontraktor dari luar. Jadi organisasi modern membutuhkan fleksibilitas sebanyak mungkin terkait bagaimana mereka memanfaatkan human talent yang mereka miliki dalam mengejar tujuan strategis mereka. Okay, so now let's know the 5 objectives of strategic workforce planning. So number 1, prevent overstaffing and understaffing. So your business is understaffed means if its tasks that need to be completed remain unfinished because there isn't enough staff available to take care of them. So that's when we call it understaffing. But for overstaffing, that means your business is overstaffed if you hired too many workers, if you give too much or too many workers shifts when work forecast is low,
And if there is no increase in productivity, that one we call it overstaffing. Number two is talking about how to ensure the organization has the right employees with the right skills, with the right places at the right times. Next, ensure the organization is responsive to changes in its environment. And the next one, provide direction and coherence to all human resource activities and systems. The last one, unite the perspectives of line and staff managers. Baik, selanjutnya adalah tentang aggregate planning. Dalam aggregate planning, ada langkah pertama dalam perencanaan agregat adalah meramalkan permintaan karyawan. Dalam peramalan unit, setiap unit individu, departemen, atau cabang organisasi memperkirakan kebutuhan karyawan di masa depan. Teknik ini berpotensi menjadi yang paling responsif terhadap kebutuhan pasar. Setelah perkiraan yang Anda telah buat untuk penawaran dan permintaan karyawan, program dapat diterapkan untuk mengatasi surplus atau kekurangan karyawan yang diantisipasi dalam kategori pekerjaan tertentu. Jika surplus karyawan diantisipasi, isu strategis penting yang harus diperhatikan adalah apakah surplus ini bersifat sementara atau permanen. Tindakan yang paling ekstrim untuk mengurangi surplus adalah dengan memberhentikan karyawan. Lalu ada contoh seperti di kampus University of Maryland, Baltimore yang didirikan pada tahun 1807 yang mempekerjakan sekitar 6.500 fakultas dan mendaftarkan lebih dari 6.300 mahasiswa dalam program sarjana, dan gelar profesional yang ditawarkan adalah Fakultas Kedokteran Hukum, Kedokteran Gigi, Farmasi, Keperawatan, Hukum Pekerjaan Sosial, Kesehatan Masyarakat, dan Studi Pasca Sarjana. Seperti banyak lembaga publik di seluruh negeri, UMB mulai mengalami penurunan dukungan keuangan dari pemerintah negara bagian. Sementara untuk bisa mengurangi adanya pengeluaran, PHK akan memberikan solusi segera. Tetapi pejabat UMB merasa bahwa PHK akan berdampak buruk pada moral dan memilih untuk tidak melakukannya. Sebagai pengganti PHK, universitas memilih cuti yang tidak dibayar. Cuti diterapkan secara berjenjang berdasarkan gaji untuk meminimalkan dampak keuangan pada karyawan bergaji rendah. Karyawan yang berpenghasilan kurang dari $30.000 per tahun dikeluarkan dari cuti sementara. Karyawan bergaji lebih tinggi diminta untuk mengambil 2 hingga 5 hari cuti tanpa dibayar. Rencana cuti dikembangkan untuk menghindari PHK, dan rencana pengurangan gaji membantu mengatasi gangguan yang diakibatkan oleh rencana cuti tersebut. Selama ini omset di universitas tidak meningkat, dan pejabat universitas telah berjanji untuk mengembalikan gaji dan prestasi serta kenaikan biaya hidup segera setelah situasi anggaran negara memungkinkan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang succession planning. Di sini perencanaan suksesi melibatkan pengidentifikasian posisi manajemen kunci yang tidak dapat dikosongkan oleh organisasi. Nah, biasanya posisi manajemen senior atau posisi yang organisasi secara tradisional memiliki waktu yang sangat sulit diisi. Perencanaan suksesi di sini melayani ada 2 tujuan, yaitu yang pertama memfasilitasi transisi ketika seorang karyawan pergi. Bukan hal yang aneh untuk perginya seorang karyawan bekerja bersama penggantinya untuk jangka waktu tertentu sebelum keberangkatan untuk memfasilitasi transisi. Perencanaan suksesi membantu dalam proses ini. Yang kedua yaitu perencanaan suksesi pengidentifikasian kebutuhan pengembangan karyawan berpotensi tinggi dan membantu perencanaan karir mereka dengan mengidentifikasi individu tertentu yang mungkin diminta untuk memikul tanggung jawab tingkat tinggi.
Perencanaan suksesi tradisional menggunakan alat perencanaan yang relatif sederhana yang disebut pengganti bagan. Bagan pengganti mengidentifikasi posisi kunci, kemudian kemungkinan penerus untuk masing-masing posisi ini. Nah, di situ ada sample replacement chart. Di situ dalam contoh, Smith adalah wakil presiden pemasaran dan memiliki 3 bawahan langsung, yaitu Jones, Williams, dan Anderson. Di bawah judul pekerjaan 3 laporan adalah periode tambahan yang diharapkan waktu masing-masing harus siap untuk memikul tanggung jawab wakil presiden. Dalam contoh ini, Smith mungkin telah memberikan perkiraan waktu untuk 3 bawahan berdasarkan penilaian pribadi subjektif. Pada slide ini kita menjelaskan beberapa pedoman untuk perencanaan suksesi yang efektif disajikan dalam tampilan 5.5. Yang pertama, berhasil upaya perencanaan penyerahan untuk dikaitkan dengan strategi organisasi dibandingkan dengan yang diproyeksikan kebutuhan dan kompetensi selama 3 tahun mendatang. Yang kedua yaitu organisasi harus memantau kemajuan inisiatif perencanaan suksesi dan mengukur hasil sesering kinerja keuangan diukur. Sebaiknya triwulanan. Ini membantu memastikan bahwa upaya yang ditargetkan membuat hasil. Yang ketiga yaitu rencana suksesi. Upaya perlu memastikan bahwa semua fungsi SDM yang mempengaruhi rencana suksesi seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, kompensasi, dan retensi terintegrasi dari bekerja bersama-sama. Yang keempat yaitu organisasi perlu memastikan bahwa ada beberapa koordinasi terpusat dari upaya perencanaan suksesi untuk memastikan kinerja terbaik tidak didambakan oleh eksekutif yang berbeda sebagai penerus. Yang terakhir yaitu upaya perencanaan suksesi perlu dilakukan melibatkan manajer di seluruh organisasi. Selanjutnya terkait CEO succession. Kenapa CEO succession ini penting bagi suatu organisasi? Karena dengan keabsenan suatu pemimpin dalam sebuah perusahaan maupun suatu organisasi ini akan berpengaruh terhadap pencapaian strategi pencapaian tujuan dari perusahaan itu. Dengan adanya absensi dari pemimpin ini juga akan ada gap di antara pemimpin yang lama atau former leader dengan pemimpin yang baru atau the next leader. Jadi diperlukan suatu tahap yang menjembatani perpindahan tugas antara CEO yang lama dengan CEO yang baru sehingga tujuan perusahaan akan dapat tercapai dengan baik dan tidak ada jeda pergantian pejabat. Tahapan CEO succession planning ada 2. Yang pertama adalah jangka pendek atau short term, di mana di sini melibatkan CEO yang akan menduduki jabatan itu sesegera mungkin. Misalnya dalam kurun waktu kurang dari 24 sampai 48 jam. Sedangkan dalam langkah yang kedua atau long term itu melibatkan board member, baik itu eksekutifnya akan pensiun maupun pejabat-pejabat yang dapat dipercaya oleh perusahaan sehingga akan tercipta suksesi posisi yang tidak akan mengganggu kinerja organisasi itu sendiri. Oke, di slide ini kita akan membahas terkait tentang mentoring atau pendampingan. Salah satu alat utama yang sering digunakan dalam perencanaan sukses suatu perusahaan adalah pendampingan atau mentoring, di mana seorang eksekutif atau manajer individu bertanggung jawab atas pengembangan karyawan individu. Program pendampingan idealnya menyatukan kebutuhan karyawan individu dan kebutuhan organisasi di bawah pengawasan individu senior yang bertanggung jawab terhadap individu yang dibimbing. Dalam memilih individu yang akan dibimbing, sebuah organisasi biasanya akan memilih individu yang telah terbukti memiliki tingkat kinerja yang tinggi atau karyawan baru. Pendampingan harus bersifat holistik dan mempertimbangkan kebutuhan individu yang dibimbing dan bersikap profesional. Mentor harus dipilih yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai untuk membimbing mente.
Mente sendiri adalah orang yang dibimbing oleh mentor. Selain itu, seorang mentor harus memiliki minat yang tulus dalam pendampingan dan kepekaan terhadap kebutuhan mente. Program pendampingan harus dirancang berdasarkan kebutuhan organisasi tertentu dengan mempertimbangkan strategi organisasi, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan yang perlu ditangani dan dikembangkan, serta inisiatif keragaman dan inklusi. Agar efektif, program pendampingan harus memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang spesifik yang diidentifikasi sebelum permulaannya. Berikutnya, kita akan membahas terkait contoh mentoring di perusahaan Raytheon Vision System. Raytheon Vision System sendiri adalah kontraktor pertahanan nasional yang berbasis di Goleta, California, yang memproduksi perangkat teknologi modern untuk mesin pesawat, teknologi pertahanan nasional, dan teknologi luar angkasa. Beberapa tahun lalu, organisasi menyadari bahwa 35% karyawannya berhak pensiun dalam waktu 5 tahun. Dalam banyaknya kasus calon pensiunan adalah satu-satunya individu dalam organisasi yang tahu bagaimana melakukan proses produksi produk perusahaan Raytheon. Menanggapi kasus tersebut, perusahaan membuat program pendampingan yang disebut Leave a Legacy, di mana karyawan yang lebih tua yang memiliki pengetahuan banyak terkait perusahaan dipasangkan dengan karyawan bawahan yang berpotensi tinggi untuk memfasilitasi transfer pengetahuan. Berbagai pengetahuan melibatkan kegiatan seperti membawa mente ke pertemuan, memperkenalkan mereka kepada pelanggan, dan melibatkan mereka dalam tahap proposal atau desain pengembangan produk. Pensiunan melaporkan bahwa program tersebut memberikan mereka tujuan dan nilai yang kuat bagi organisasi serta memastikan bahwa warisan pengetahuan mereka tetap diteruskan. Hal ini bisa dikarenakan mente memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan minat yang lebih kuat untuk tetap berada di Raytheon. Program ini merupakan model potensi bagi organisasi manapun yang khawatir akan hilangnya pengalaman, keterampilan, dan kontak akibat pensiun besar-besaran yang diakibatkan oleh karyawan yang merupakan bagian dari generasi baby boom. Seperti itu. Baik, setelah pembahasan panjang terkait tentang strategic workforce planning, sekarang kita memasuki di materi yang kedua, yaitu tentang reading 5.1 dengan judul Diverse Succession Planning Lesson from the Industry Leader. Oke, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aletias Veritas Niko. Saya persilakan. Selanjutnya ada reading 5.1, yaitu Diverse Succession Planning Lesson from the Industry Leader. Di sini itu membahas praktik dan kompetensi untuk menggabungkan keragaman dengan perencanaan suksesi dan mengidentifikasi metode untuk mengembangkan perempuan dan minoritas sebagai penerus untuk posisi kunci. Perbaikan dalam strategi kepemimpinan, perencanaan, pengembangan, dan proses manajemen program disarankan. Sebuah studi penting tentang perusahaan visioner menemukan bahwa perencanaan suksesi yang buruk menyebabkan kesenjangan pasokan bakat kepemimpinan internal. Masa depan banyak organisasi kemungkinan akan bergantung pada penguasa perencanaan suksesi yang beragam, mengingat membangun kekuatan di kalangan perempuan dan minoritas akan sangat penting dalam perang kompetitif untuk mendapatkan bakat. Integrasi keragaman dengan perencanaan suksesi membutuhkan pendekatan yang tepat. Organisasi telah mengadopsi salah satu dari 3 pendekatan untuk mengelola keragaman. Yang pertama, pandangan asimilasi yang meremehkan perbedaan. Yang kedua, pandangan akses yang menitik beratkan pada pembangunan keragaman guna memperoleh akses ke kelompok konsumen etnik. Dan yang terakhir, pandangan terpadu yang menekankan standar kinerja yang seragam. Pengembangan pribadi, keterbukaan, penerimaan konflik,
konstruktif, pemberdayaan, egalitarianisme, dan struktur non-birokrasi yang mendorong tantangan terhadap status quo. Lalu data source and analysisnya ada 27 wawancara profesional STM dari 25 organisasi berbeda di Amerika Serikat dan 1 di Kanada. Catatan yang diambil selama wawancara ditinjau untuk mengidentifikasi praktik atau tema dan kemudian dipindahkan ke file elektronik untuk dianalisis dengan rutinitas pencarian komputer. Di sini di reading ini mengidentifikasi beberapa tema seperti komunikasi yang berkaitan dengan strategi program, nilai-nilai yang mendorong proses, dan keterlibatan kepemimpinan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya terkait practice and competencies. Hal ini merupakan pendekatan sistematis dari development and mentorship competencies. Dan paradoks yang dihadapi oleh practice and competencies ada beberapa hal. Yang pertama terkait business strategy, yang kedua terkait leadership, yang ketiga terkait planning, yang keempat terkait dealing with shortage, yang kelima terkait development itu sendiri, dan yang keenam terkait program management. Untuk 3 penjelasan pertama terkait business strategy, leadership, dan planning akan saya jelaskan satu persatu. Dalam strategi bisnis, kenapa menjadi concern dalam bab ini? Karena perlunya ada fondasi untuk mengidentifikasikan berbagai kompetensi dan untuk merancang terkait development dari sebuah suksesi. Hal ini penting karena agar transfer knowledge antara satu CEO maupun satu pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kompetensi juga harus dimiliki oleh setiap pemimpin karena hal ini menentukan bagaimana arah ke depan organisasi maupun perusahaan kita akan berlayar. Misalnya dalam General Electric di Amerika Serikat, meng-highlight peran penting antara dalam keselarasan dengan strategi bisnis. Dalam proses perencanaan suksesi di General Electric yang berkelanjutan, former CEO menetapkan tujuan untuk berbagai proses bisnis di sebuah perusahaan. Kemudian proses penetapan tujuan ini mencakup terkait perencanaan suksesi yang merupakan bagian penting dalam kerangka keputusan dan melibatkan perhatian pada isu-isu misalnya terkait employee atau cadangan untuk slot kunci, isu-isu global, pengembangan tenaga kerja teknis maupun diversity yang saat ini juga menjadi concern utama dalam strategic human resource management. Selain itu, dalam strategi bisnis juga tidak dapat menyampingkan pentingnya komunikasi. Karena manusia ini merupakan makhluk sosial, tanpa adanya komunikasi, individu atau karyawan yang akan ditargetkan sebagai pemimpin baru ini akan kesulitan untuk menentukan arah kapalnya akan berlayar. Nah, ketika ada komunikasi yang dibangun antara former dan future leader ini, maka perkembangan perusahaan akan lebih mudah untuk dicapai karena adanya dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dari future atau the next leader tersebut. Untuk yang kedua terkait leadership, di sini menggarisbawahi bagaimana komitmen dan keterlibatan pemimpin secara langsung maupun tim kepemimpinan senior adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan suksesi yang beragam. Dalam organisasi yang menyarankan tentang penggunaan perencanaan suksesi untuk pembangunan, akuntabilitas manajerial menjadi hal yang sangat penting. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan mentoring. Nah, intensitas mentoring ini juga sangat penting untuk membangun insight bagi the next leader ini
bagaimana nantinya mereka harus mengelola unit kerja maupun organisasi yang dia pimpin. Di sini juga menggarisbawahi terkait diversity, di mana dalam sebuah organisasi peran perempuan ini dalam halnya sebagai pemimpin terkadang masih jarang untuk disorot. Peran perempuan ini dianggap hanya sebagai pelengkap, sehingga ketika dalam penentuan pemimpin perusahaan maupun pemimpin instansi ini hanya didasarkan pada apakah ada talent atau bibit unggul perempuan yang dapat mengisi posisi tersebut. Jadi sangat jarang untuk kita lihat bahwa memang perempuanlah yang menjadi calon atau future leader itu sendiri. Misalnya kita lihat pada saat pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana di situ disebutkan bahwa terdapat kursi khusus perempuan sebesar 20% yang dapat diisi oleh kaum perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih ada stereotip atau masih ada anggapan bahwa perempuan ini belum memiliki kompetensi yang sejajar untuk bersanding dengan laki-laki. Nah, ketika suatu organisasi atau suatu perusahaan ini memang aware terhadap kapabilitas perempuan itu sendiri, maka seharusnya porsi khusus perempuan ini tidak diberikan perhatian khusus, melainkan perempuan dan laki-laki ini dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bergerak ke pembahasan ketiga terkait planning, ada dua hal yang digarisbawahi dalam planning. Yang pertama terkait forecasting demand, dan yang kedua terkait talent identification and assessment. Meskipun permintaan akan talenta didorong oleh strategi bisnis dan pendekatan terhadap keberagaman, talenta dan kompetensi perilaku yang diidentifikasikan sebagai persyarat untuk posisi eksekutif di masa depan cenderung berubah. Jadi tidak ada aturan baku terkait bagaimana seharusnya pemimpin di masa depan. Salah satu paradoks perencanaan adalah bahwa dengan kondisi yang lebih bergejolak, perencanaan menjadi lebih sulit, tetapi juga menjadi lebih berharga. Lantas bagaimana dengan pola permintaan terkait talent ini yang terus-menerus berubah? Maka jawabannya adalah dengan fleksibilitas. Dengan melakukan pendekatan talent pool untuk merencanakan suksesi, dibandingkan dengan pendekatan target yang lebih spesifik untuk mengisi posisi tertentu. Hal ini bisa dikenal pula dengan istilah replacement planning. Untuk pembahasan kedua dalam planning, yaitu terkait talent identification and assessment. Identifikasi awal talent ini sangat penting. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan pengembangan berbagai pengalaman yang dibutuhkan dalam mengisi posisi eksekutif. McCall beserta koleganya mengidentifikasikan beberapa dimensi learning oriented yang berguna dalam identifikasi awal talent, seperti 6 opportunities to learn. Kemudian ada is committed to making a difference. Selanjutnya ada has the courage to take risk. Jadi ada keberanian untuk mengambil risiko. Kemudian ada seeks and uses respect. Dan yang terakhir ada learn from mistake. Jadi diperlukan juga untuk belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lampau. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lia. Silahkan Mbak Lia. Baik, melanjutkan slide yang sebelumnya. Di sini ada 3 poin lainnya yang akan dibahas, yaitu dealing with shortage, development, dan juga program management. Dealing with shortage. Pada poin ini,
Yang dibahas adalah terkait salah satu pendekatan untuk mengatasi kekurangan talent, yaitu dengan mendorong promosi awal atau mendatangkan talent-talent yang beragam dari luar. Poin yang selanjutnya yaitu development, yang bisa dilakukan melalui systematic approach maupun mentorship. Kunci pengembangan terkait dengan systematic approach ini terletak pada pemberian penugasan yang menantang kepada karyawan yang memiliki potensi besar dengan akuntabilitas atas keuntungan dan kerugian serta evaluasi kinerja. Sedangkan melalui mentorship, misalnya cross-gender monitoring, yang mana dapat menambah nilai karena memungkinkan antara pria dan wanita untuk mendapatkan wawasan dan perspektif yang berbeda tentang bagaimana gender lain menangani masalah di tempat kerjanya. Poin yang terakhir yaitu program manajemen, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya ada sistem penghargaan, keseimbangan, kerahasiaan dan transparansi, pengukuran dan evaluasi, juga akan dilihat implikasinya bagi praktisi. Sistem penghargaan. Jadi beberapa perusahaan menggunakan sistem penghargaan untuk memotivasi karyawan mereka. Bahkan seiring berjalannya waktu, perusahaan mulai memasukkan kontribusi semacam ini dalam proses penilaian kinerja dan memberikan imbalan finansial. Lalu terkait dengan keseimbangan kerahasiaan dan juga transparansi, dengan transparansi ini tujuan karir kandidat dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Namun di sisi lain, transparansi ini yang lengkap dapat mengganggu kerjasama tim dan demotivasi bagi mereka yang tidak masuk dalam daftar. Selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Idealnya, evaluasi harus mengacu pada ukuran kualitatif dan kuantitatif. Lalu implikasi bagi para praktisi, persuasi orang lain untuk mendukung pengembangan kompetensi organisasi dalam perencanaan suksesi yang beragam, membutuhkan pemahaman yang jelas tentang strategi bisnis dan komunikasi tentang bagaimana proses tersebut akan memberikan sumber competitive advantage. Oke, sekarang kita sampai pada materi yang terakhir yaitu tentang Reading 5.2 dengan judul The Annual HR Strategic Planning Process Design and Facilitation Lesson from Corning Incorporated Human Resource. Untuk slide yang pertama, kebetulan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next slide. Baik, di slide pertama kita akan membahas terkait tentang Corning Corporate History atau sejarah perusahaan Corning. Corning Incorporated adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berspesialisasi dalam kaca, keramik, dan bahan serta teknologi sejenisnya termasuk optik canggih, terutama untuk aplikasi industri dan ilmiah. Corning telah membangun inovasi teknologi selama lebih dari 150 tahun. Sepanjang awal 1990-an, Corning mempertahankan beragam portofolio bisnis yang biasanya menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 4 miliar US dollar hingga 5 miliar US dollar untuk penjualan bisnis konsumennya yang terkenal dan biasanya mendanai investasi besar-besaran di sektor telekomunikasi dan pertumbuhan yang eksplosif, diikuti dengan penghematan besar-besaran. Semua itu tentu saja berdampak signifikan pada fungsi SDM serta perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tentang Corning Human Resource History atau sejarah sumber daya manusia Corning. Fungsi SDM dapat digambarkan memiliki warisan yang sangat baik dari hubungan serikat pekerja yang konstruktif, Center of Excellence atau COE. Perusahaan yang inovatif dan generalis yang responsif dalam bisnis, ketiganya dikelola secara terpisah selama beberapa tahun sampai mereka dikonsolidasikan di bawah seorang wakil presiden senior tunggal pada bulan April tahun 2002. Melanjutkan slide yang pertama, di slide yang kedua ini kita akan membahas terkait tentang Corning HR EOP Process atau proses HR EOP Corning. Dalam artikel ini akan menjelaskan, menganalisis pembuatan dan evolusi proses perencanaan strategis SDM tahunan Corning
proses yang digunakan tim SDM Corning untuk memprioritaskan investasi SDM dan memberikan layanan yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Corning akan memeriksa bagaimana proses ini memadukan masukan dari proses perencanaan sumber daya manusia yang inovatif, tujuan transformasi fungsi SDM, dan inisiatif perusahaan lainnya ke dalam rencana tahunan satu halaman dengan tujuan pendukung. Sasaran ini dijalin ke dalam proses program kompensasi dan digunakan untuk melacak kemajuan menuju tercapainya tujuan perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tentang Corning Human Resource atau sumber daya manusia Corning dalam konteks bisnis. Ketika bisnis telekomunikasi Corning berkembang pesat pada akhir tahun 1990-an, fungsi sumber daya manusia harus berubah. SDM mendukung pertumbuhan eksplosif di lingkungan sumber daya yang berlimpah. Tim kepemimpinan SDM mengembangkan 4 tujuan transformasi untuk memadu pertumbuhan tersebut. Di antaranya ada membangun hubungan yang lebih baik antara strategi fungsi SDM dan strategi bisnis. Yang kedua ada mendukung pertumbuhan secara global. Yang ketiga ada memberikan solusi yang terukur. Dan yang keempat ada tetap berhasil mencapai target biaya yang luas. Kemudian bisnis telekomunikasi mulai berkontraksi secara dramatis. Meski tujuan transformasi masih masuk akal, penekanannya bisa berubah total. Tiba-tiba, ini terutama merupakan permainan biaya dengan target menghabiskan tidak lebih dari 1% pendapatan untuk fungsi SDM global dan skapabilitas menjadi terfokus untuk menjadi lebih kecil daripada lebih besar. Okay, we have decentralization and centralization. As you can see from the diagram drawn below, number one, which is on the left, it tells that the place of the decision-making authority in the hierarchy of the management is centralized. But for the right one, the degree of the decision-making power at the lower echelons in the organization means decentralized. Okay, and here we can see the human capital planning as transformation accelerator. From the diagram here, we can see these goals resulted in 4-step process that gave business unit generalists common tools, language for translating strategies into action steps, for talent development and allow the consistency, and for talent development that make comparison for the prioritization across the business lines. And you can see that number one is for the business strategy and operational objectives. Number one tells how to determine the type of talent required to execute the critical business initiatives. And number two, we determine the number of people required over the term of the critical business initiatives. Number three, we identify and prioritize talent gaps between positive or negative, which one, and we determine best approach for closing the gaps. The last one, number four, identify actions necessary to align the talent with the business, like which one highest and which one best use. Okay, and now here we see the AOP offsite, it means the annual operating plan for the offsite, preparation and meeting design. So here is a diagram tells the Corning's annual strategic planning process for the human resource that brings together several key components, including them as follow in 3 stages. Number one, we can see the corporate strategy and the implication of that strategy for corporate. So you can see how we start with the corporate strategy, then we go to function strategy as transformational by the observation of CEOs. Then we go to the end one, to the last one of it, which is business unit needs. We call it PUHR.
and human capital outputs, the last one. So after that, we go to the human resource function strategy, which including the strategic direction for each of the CEOs. Then we go to the outputs of the human capital planning process for each of the business units, which is essentially the human resource implications of each of their business strategies. Contains the annual operating plan, CEO work, the business unit needs, and the function and department budget. And here we can see in figure 4 the strategy elements in the larger context, which is pulling it all together. This is the human capital planning and the annual operating plan integrated timeline. So to put the various elements in the context, figure 4 here illustrates the annual cycle of human capital planning. So the human resource annual operating plan process and the corporate strategy process, as discussed previously here, on a single timeline. So we can see this is the timeline, starts with Q1, ends with Q4. The business unit human capital planning process runs in parallel with the business unit portion of the corporate strategy process, and the two inform each other. So they try to complete each other, like launching meeting region reports connected to the business unit human resource presentations by the coherence of human capital for the human resource. Then that we can see the human resource completes its human capital planning process on itself using the output of the business unit work here. Then we can see the last one, which is the staff off-site, as explained before. So I guess that's all my part. Thank you. Adapun pelajaran yang dipetik dan peluang peningkatan berkesinambungan. Kami telah menerapkan proses AOP tahunan untuk setiap 3 tahun. Setiap tahun kami telah belajar pelajaran baru yang memungkinkan kami untuk terus meningkatkan proses. Pada tahun pertama, presentasi COE dilakukan pada pertemuan awal bulan April. Di tahun kedua, kami mempertahankan presentasi COE pada pertemuan awal April dan menambahkan waktu untuk pimpinan SDM regional memberikan masukan. Dalam mengejar efisiensi dalam proses HCP, kami melakukan koreksi terlebih di tahun ketiga dengan melakukan presentasi COE secara virtual melalui halaman di internet daripada rapat langsung. Meeting facilitation atau basic reconfirm, poin-poin berikut pada pengalaman Corning dengan rangkaian pertemuan khusus ini dan mungkin mendasar bagi fasilitator berpengalaman memiliki nilai tambah dalam proses kami, yaitu yang pertama struktur rapat dan keseluruhan proses desain, yang kedua yaitu fasilitator pertemuan harus mencari keseimbangan, yang ketiga yaitu seperti halnya tim kepemimpinan yang bekerja melalui proses yang sulit, fasilitas adalah kunci, yang keempat yaitu fasilitas kami untuk ditingkatkan. Kemudian yang terakhir itu dengan memasukkan peluang dalam desain pertemuan. Yang selanjutnya yaitu perbaikan peluang terus menerus. Masih banyak peluang bagi kami untuk memperbaiki proses perencanaan strategis kami secara total. Oke teman-teman, sampailah kita pada slide yang terakhir. Seperti kata pepatah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.